Di sebuah desa kecil, terdapat seorang pria bernama Aan yang dikenal sebagai pemilik usaha konveksi. Setelah menikah dengan Resti, hidupnya seharusnya penuh kebahagiaan dan harapan. Namun, realitas tidak selalu seindah yang dibayangkan. Usahanya yang dulunya ramai kini sepi, dan ia merasakan tekanan yang semakin bertambah setiap harinya. Aan dan Resti memulai usaha konveksi kecil-kecilan dengan harapan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik. Mereka memproduksi berbagai jenis pakaian, mulai dari baju anak-anak hingga pakaian dewasa. Dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, usaha mereka mulai mendapat perhatian. Pelanggan datang silih berganti, dan Aan merasa optimis akan masa depan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika pasar online mulai berkembang, banyak pelanggan beralih membeli pakaian secara daring. Aan melihat usaha yang dibangunnya dengan susah payah mulai goyah. Ia berusaha beradaptasi dengan memasarkan produknya secara online, tetapi persaingan semakin ketat. Banyak yang menawarkan produk dengan harga lebih murah, dan Aan merasa terdesak. Ketika pandemi COVID-19 melanda, segalanya menjadi lebih buruk. Pembatasan sosial membuat toko-toko tutup, dan permintaan akan pakaian menurun drastis. Aan merasakan dampak langsung dari situasi ini. Ia tidak hanya kehilangan pelanggan, tetapi juga merasa kehilangan arah. Setiap hari, ia melihat tumpukan kain yang tidak terjual dan merasa putus asa. Resti berusaha memberikan dukungan, tetapi Aan semakin tenggelam dalam pikiran negatif. Ia merasa seolah semua usaha yang dilakukan sia-sia. Di malam hari, seringkali ia terjaga, merenungkan semua keputusan yang telah diambilnya. Rasa takut akan masa depan dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga membuatnya merasa tertekan. Dalam keputusasaannya, Aan mulai mendengar cerita-cerita tentang pesugihan, sebuah praktik yang konon bisa memberikan kekayaan dengan cara-cara mistis. Ia mendengar dari teman-temannya bahwa banyak orang yang berhasil mengubah nasib mereka melalui ritual-ritual tertentu. Meski ada keraguan dan ketakutan, rasa ingin tahunya semakin membesar. Suatu malam, setelah berbincang panjang dengan Resti, Aan memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia mencari tahu tentang ritual pesugihan yang dilakukan di hutan Sancang. Meskipun Resti memperingatkannya untuk tidak terjun ke dalam hal-hal yang berbau mistis, Aan merasa terdesak. Ia bertekad untuk mengubah nasibnya dan berusaha menemukan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Dengan tekad yang bulat, Aan pergi ke hutan Sancang pada malam hari. Dalam pencariannya, ia menemukan seorang dukun yang bersedia membantunya. Dukun tersebut menjelaskan tentang ritual yang harus dilakukan untuk meminta kekayaan. Aan mengikuti instruksi dengan cermat, berharap semoga ini menjadi jalan keluar. Saat malam semakin larut, suasana di hutan terasa semakin mencekam. Aan, dengan hati berdebar, melaksanakan serangkaian ritual. Ia menyalakan dupa, mengucapkan mantra, dan menunggu sesuatu yang mungkin akan datang. Namun, harapannya hancur ketika tiba-tiba sosok harimau muncul di hadapannya. Ketakutan melanda, dan semua keberanian yang ia miliki seakan sirna dalam sekejap. Ritual yang diharapkannya untuk membawa keberuntungan justru berakhir dengan kegagalan. Harimau itu menggeram, dan Aan merasa terjebak dalam ketakutan yang tidak terlukiskan. Dalam kegelapan malam, ia berlari tanpa arah, terhuyung-huyung meninggalkan hutan. Kegagalan pertama dalam pencariannya untuk mendapatkan kekayaan membuatnya semakin putus asa. Saat kembali ke rumah, Aan merasa hampa. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Kekecewaan dan ketakutan mengisi pikirannya. Ia merasa seolah telah melangkah ke jalan yang salah, namun di satu sisi, ia tahu bahwa ia harus mencoba. Lagi, keterpurukan yang dialaminya membuatnya semakin bertekad untuk mencari jalan lain, tanpa menyadari bahwa jalan itu bisa membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Setelah kegagalan ritual di hutan Sancang, Aan merasa hidupnya semakin terpuruk. Rasa putus asa dan ketidakpastian menggenggam hatinya. Namun, di tengah kegelapan itu, ada sebuah harapan baru yang muncul, kabar tentang Gunung Simpai, tempat di mana banyak orang dilaporkan berhasil mendapatkan kekayaan melalui pesugihan.
Dalam pencariannya untuk menemukan jalan keluar, Aan bertekad untuk mencoba sekali lagi, meskipun tanpa disadari, ia semakin terjerumus dalam dunia yang tidak dikenal. Setelah mendengar tentang Gunung Simpai, Aan segera mencari informasi lebih lanjut. Ia pergi ke warung kopi di desanya, tempat di mana para penduduk sering berkumpul dan berbagi cerita. Di sana, ia mendengar tentang Abah Dadang, seorang juru kunci yang dikenal bisa membantu orang-orang dalam mencari pesugihan. Banyak yang mengatakan bahwa Abah Dadang memiliki koneksi dengan dunia gaib dan dapat menghubungkan orang-orang dengan makhluk halus yang dapat memberikan kekayaan. Dengan penuh harapan, Aan mengumpulkan keberanian untuk menemui Abah Dadang. Ia menanyakan alamatnya kepada beberapa warga dan mendapatkan petunjuk untuk pergi ke sebuah desa kecil di kaki Gunung Simpai. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya ia tiba di tempat tinggal Abah Dadang, sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pepohonan rimbun. Saat tiba, Aan disambut oleh Abah Dadang, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan aura yang menakutkan. Meskipun wajahnya tampak ramah, ada sesuatu yang membuat Aan merasa waspada. Abah Dadang mengundangnya masuk dan menawarkan secangkir kopi. Dalam perbincangan, Aan menceritakan kesulitan yang dihadapinya dan kegagalannya dalam ritual sebelumnya. Abah Dadang mendengarkan dengan seksama, lalu mulai bercerita tentang kekuatan pesugihan di Gunung Simpai. Ia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, seseorang perlu melakukan ritual di tempat yang dianggap sakral, seperti makam Akiwinata. Ritual ini, katanya, dapat membuka jalan bagi kekayaan yang diinginkan, tetapi juga dilengkapi dengan syarat yang harus dipenuhi. Setelah mendengarkan penjelasan Abah Dadang, Aan merasa semakin tertarik. Meskipun ada rasa takut, ia merasa tidak ada pilihan lain. Ia memutuskan untuk mengikuti saran Abah Dadang dan melakukan ritual di makam Akiwinata. Abah Dadang memberinya instruksi yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan, membawa sesaji, menyampaikan niat, dan menunggu kehadiran makhluk halus. Pada malam yang telah ditentukan, Aan pergi ke makam Akiwinata dengan perasaan campur aduk. Ia membawa sesaji berupa makanan dan dupa, serta menyiapkan niat yang tulus untuk meminta kekayaan. Saat ia tiba di makam, suasana terasa mistis, angin berhembus lembut, dan suara dedaunan seolah berbisik. Dalam hati, ia berharap ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Setelah melakukan ritual dan mengucapkan mantra yang diberikan oleh Abah Dadang, Aan menunggu dalam keheningan. Tiba-tiba, cahaya samar muncul di hadapannya, dan sosok wanita cantik dengan gaun putih berkilauan muncul. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Puspitasari, makhluk halus yang dapat memberinya kekayaan. Dewi Puspitasari berbicara dengan lembut, menawarkan kesepakatan yang menggiurkan, dia akan memberikan harta yang melimpah jika Aan bersedia menikahinya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, Aan harus memuaskan nafsunya. Dalam keadaan terdesak, Aan merasa terjebak antara rasa takut dan keinginan untuk mendapatkan kekayaan. Aan terpesona dengan tawaran itu. Dalam pikirannya, ia membayangkan usaha konveksinya yang kembali bangkit, hidup yang lebih baik, dan kebahagiaan yang selama ini hilang. Meskipun ada peringatan dalam hatinya, ia merasa terpaksa menerima tawaran itu. Dalam sekejap, ia menandatangani perjanjian tak tertulis dengan Dewi Puspitasari, berharap ini adalah jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Setelah perjanjian itu ditandatangani, Dewi Puspitasari memberi Aan sebuah cincin yang berkilau. Dengan ini, aku akan memberikanmu kekayaan. Namun ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya, kata Dewi sambil tersenyum misterius. Aan merasa terpesona, tetapi juga mulai merasakan kepanikan yang menggelayuti pikirannya. Setelah ritual itu, kehidupan Aan berubah drastis. Dalam waktu singkat, usaha konveksinya mulai mendapatkan pesanan yang melimpah. Pelanggan datang silih berganti, dan ia merasa seolah hidupnya telah kembali ke jalur yang benar. Namun, di balik kebahagiaan itu, Aan mulai merasakan ketidaknyamanan yang mengganggu. Ia tidak bisa mengabaikan suara hati yang mengingatkannya akan kesepakatan yang telah dibuat. Meskipun uang mengalir deras,
Aan merasakan keanehan. Teman-temannya yang dulu dekat mulai menjauh, dan ada bisikan-bisikan aneh yang datang saat malam tiba. Rasa syukur yang ia rasakan mulai tergantikan oleh rasa cemas. Ia mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambil dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kekayaan yang didapatnya. Setelah perjanjian dengan Dewi Puspitasari, hidup Aan mengalami perubahan yang dramatis. Usaha konveksinya yang tadinya sepi kini dipenuhi dengan pesanan. Namun, di balik kesuksesan yang tampak, Aan mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kekayaan yang datang dengan cepat membawa dampak yang tidak terduga, dan kehidupan yang sebelumnya stabil mulai goyah. Setelah ritual di makam Akiwinata, Aan merasakan aliran keberuntungan yang tak terhenti. Pesanan demi pesanan mengalir masuk, dan ia bahkan harus mempekerjakan lebih banyak karyawan untuk memenuhi permintaan. Resti, yang awalnya ragu dengan keputusan Aan untuk terlibat dalam pesugihan, mulai melihat perubahan positif dalam kehidupan mereka. Meskipun ia merasa ada sesuatu yang aneh, Resti berusaha mendukung Aan dengan harapan bahwa usaha mereka akan pulih. Dengan uang yang berlimpah, Aan mulai membeli peralatan baru, memperluas toko, dan membayar utang-utang yang telah menggunung. Ia bahkan merencanakan untuk memberikan Resti hadiah yang selama ini diimpikannya, sebuah rumah baru dengan taman yang indah. Namun, di balik kebahagiaan yang terlihat, Aan tidak bisa menepis perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Seiring berjalannya waktu, Aan mulai merasakan tanda-tanda aneh di sekitarnya. Teman-teman yang dulunya dekat mulai menjauh, dan mereka yang meminjam uang dari Aan tampaknya mengalami masalah yang tidak biasa. Beberapa dari mereka melaporkan mimpi buruk dan perasaan tertekan yang tak bisa dijelaskan. Aan menjadi semakin cemas, tetapi ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Suatu malam, saat Aan sedang bekerja lembur di toko, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Lampu berkedip dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Ketakutan menyelimutinya, namun ia mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini adalah hasil dari stres yang dialaminya. Malam-malam berikutnya, Aan mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok Dewi Puspitasari, namun wajahnya kini tampak marah dan menakutkan. Dalam setiap mimpi, Dewi menuntut agar Aan memenuhi syarat perjanjian dengan lebih serius. Suara lembutnya sebelumnya kini berubah menjadi teriakan yang mengerikan. Mimpi-mimpi ini membuat Aan terjaga dalam ketakutan. Setelah beberapa minggu, Aan merasa semakin tertekan. Ia merasa terjebak dalam kesepakatan yang tidak dapat ia lupakan. Kecemasan mulai mengganggu hubungan antara Aan dan Resti. Meskipun Resti berusaha untuk mendukungnya, ia merasakan jarak yang semakin besar antara mereka. Aan seringkali terlarut dalam pikirannya, membuat Resti merasa diabaikan. Merasa tidak nyaman dengan situasinya, Aan memutuskan untuk kembali menemui Abah Dadang. Ia ingin mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara untuk keluar dari perjanjian itu. Dalam pertemuan tersebut, Aan menceritakan semua yang telah terjadi, keberhasilan usaha, mimpi buruk, dan perubahan sikap teman-temannya. Abah Dadang mendengarkan dengan seksama dan menatap Aan dengan serius. Ia menjelaskan bahwa pesugihan memang bisa memberikan kekayaan, tetapi setiap kesepakatan dengan makhluk halus selalu memiliki konsekuensi. Kekayaan yang kau dapatkan bukan tanpa harga, katanya. Kau harus menghormati perjanjian yang telah kau buat, atau ada yang akan datang menagih. Kata-kata Abah Dadang membuat Aan semakin cemas. Ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia hindari. Meskipun ia ingin menarik diri dari perjanjian, ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya tanpa membayar harga yang sangat mahal. Kekhawatiran Aan semakin mendalam. Ia mencoba untuk berbagi perasaannya dengan Resti, tetapi setiap kali ia membuka pembicaraan, Resti hanya memberikan senyuman yang penuh pengertian. Namun, di dalam hatinya, Resti merasakan ada sesuatu yang salah. Ia mulai menyelidiki lebih jauh tentang pesugihan dan dampaknya,
berharap bisa menemukan cara untuk membantu Aan. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di teras, Resti mencoba bertanya tentang perasaannya. Aan, apakah kau benar-benar merasa nyaman dengan semua ini? Aku khawatir tentangmu, katanya. Aan terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin jujur, tetapi takut jika Resti tidak akan mengerti. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, Aan memutuskan untuk mengungkapkan kegalauannya. Ia menceritakan mimpi-mimpinya dan kekhawatiran yang menghantuinya. Resti mendengarkan dengan cermat, dan setelah Aan selesai berbicara, ia meraih tangan suaminya. Kita bisa mencari jalan keluar bersama. Kita tidak perlu menghadapi ini sendirian. Setelah menyadari konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat dengan Dewi Puspitasari, Aan berada di persimpangan jalan. Meski usaha konveksinya semakin sukses, ketakutan dan kecemasan mulai menggerogoti dirinya. Dalam pencarian untuk menemukan cara keluar dari kesepakatan yang mengikatnya, Aan harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa kekayaan yang didapatkan mungkin tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan usaha Aan semakin memudar di balik bayang-bayang ketidakpastian. Mimpi buruk yang terus-menerus menghantuinya membuatnya sulit tidur, dan rasa cemas berubah menjadi depresi. Meskipun ia memiliki uang dan bisnis yang berkembang, hati Aan dipenuhi dengan penyesalan. Ia merasa seolah terjebak dalam jaring yang tidak dapat ia lepaskan. Resti, yang semakin khawatir dengan perubahan pada diri Aan, memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang pesugihan dan makhluk halus. Ia membaca berbagai buku dan meminta nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Namun, setiap kali ia mencoba membahasnya dengan Aan, suaminya hanya menghindar dan berpura-pura segalanya baik-baik saja. Suatu malam, dalam keadaan lelah dan putus asa, Aan bermimpi lagi. Kali ini, Dewi Puspitasari muncul dengan wajah yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dalam mimpinya, Dewi menuntut agar Aan memenuhi semua syarat perjanjian tanpa penundaan. Ia memperingatkan bahwa jika Aan terus mengabaikannya, konsekuensi yang lebih buruk akan menanti. Setiap malam yang kau lewati tanpa memenuhi janjimu adalah malam yang kau bayar dengan jiwa, suara Dewi menggema di dalam mimpinya. Ketakutan menyelimuti Aan saat ia terbangun, berkeringat dingin dan merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu harus ada yang dilakukan, tetapi apa yang bisa ia lakukan untuk membebaskan diri dari perjanjian ini? Merasa terdesak, Aan kembali menemui Abah Dadang. Ia menceritakan semua yang terjadi, mimpi buruk, rasa cemas yang semakin dalam, dan perubahan dalam hidupnya. Mendengar cerita Aan, Abah Dadang menggelengkan kepala. Kau harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Namun, ada cara untuk mengurangi beban itu, katanya. Abah Dadang menjelaskan bahwa untuk membebaskan diri, Aan harus melakukan ritual pemutusan perjanjian. Ritual ini akan melibatkan pengorbanan, sesuatu yang sangat berharga bagi Aan. Ia harus melepaskan sesuatu yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ini bukan hal yang mudah, tetapi jika kau ingin bebas, kau harus bersedia membayar harga itu, Abah Dadang menambahkan. Ketegangan dalam hubungan Aan dan Resti semakin meningkat. Resti merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam diri suaminya, dan ia berusaha untuk mendekatkan diri. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Resti menanyakan langsung tentang perasaannya. Aan, kau semakin menjauh. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak ingin kehilanganmu, kata Resti dengan nada cemas. Aan merasakan sakit di hatinya mendengar kata-kata istrinya. Ia ingin menceritakan semuanya, tetapi ketakutan akan reaksi Resti membuatnya terdiam. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, Aan memutuskan untuk jujur. Ia menceritakan semua tentang pesugihan, pertemuannya dengan Dewi Puspitasari, dan perjanjian yang telah dibuat. Resti terkejut dan tidak bisa mempercayai apa yang didengar. Kau melakukan apa? Kau seharusnya tidak terlibat dalam hal seperti itu. Teriak Resti, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Resti merasa hancur, dan Aan merasakan penyesalan yang mendalam atas keputusan yang telah diambil. Ia berusaha menjelaskan bahwa semua ini dilakukan untuk mereka,
Tetapi Resti tidak bisa menerima alasan itu. Kau telah mengorbankan segalanya. Apa lagi yang kau inginkan? Kekayaan yang datang dengan harga yang begitu tinggi. Resti berseru, air mata mengalir di pipinya. Konflik ini membuat Aan semakin terpuruk. Ia menyadari bahwa dalam pencariannya untuk mendapatkan lebih, ia telah kehilangan hal yang paling berharga, cinta dan kepercayaan istrinya. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, dan ia bertekad untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Meskipun ia tahu itu tidak akan mudah, Aan akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pemutusan perjanjian. Meskipun ia merasa takut tentang apa yang harus dikorbankan, dalam pertemuan dengan Abah Dadang, ia diberitahu bahwa ia harus memberikan sesuatu yang sangat berarti baginya. Setelah berjuang dengan pikirannya, Aan memutuskan untuk mengorbankan cincin yang diberikan oleh Dewi Puspitasari saat perjanjian dibuat. Dengan hati yang berat, Aan kembali ke makam Akiwinata, tempat di mana semua ini bermula. Ia membawa cincin tersebut dan mempersiapkan diri untuk ritual pemutusan. Dalam suasana mencekam, Aan mengucapkan mantra yang diinstruksikan oleh Abah Dadang, berharap agar semua ini dapat mengakhiri ketergantungan dan rasa takut yang menghantuinya. Setelah ritual pemutusan yang dilakukan di makam Akiwinata, Aan berharap bisa membebaskan diri dari perjanjian dengan Dewi Puspitasari. Namun, kenyataan tidak selalu sejalan dengan harapan. Ketika ia mulai merasakan sedikit kelegaan, konsekuensi dari keputusan yang diambilnya mulai menghantui hidupnya. Dalam pencarian untuk kembali ke kehidupan yang normal, Aan dihadapkan pada situasi yang jauh lebih buruk daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah mengorbankan cincin yang diberikan oleh Dewi Puspitasari, Aan merasa seolah beban yang ditanggungnya sedikit berkurang. Namun, malam-malam berikutnya tetap dipenuhi mimpi buruk. Dewi Puspitasari muncul kembali dalam mimpinya, dan kali ini, wajahnya tampak lebih marah daripada sebelumnya. Ia menuntut agar Aan memenuhi semua syarat yang telah disepakati. Kau tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah kau pilih, katanya dengan suara yang menggema. Ketakutan kembali menghantui Aan. Ia merasakan bahwa meski cincin itu telah diberikan, ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dibayar. Kecemasan ini mulai menggerogoti mental dan emosinya, dan hubungan dengan Resti semakin renggang. Meskipun Resti mencoba untuk mendukung dan memahami, Aan merasa terasing dalam dunianya sendiri. Seiring waktu, Aan juga mulai melihat perubahan pada orang-orang di sekitarnya. Teman-temannya yang sebelumnya menjauh kini mengalami masalah yang semakin parah. Beberapa dari mereka mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau bahkan sakit parah. Aan merasa bersalah, seolah ia adalah penyebab dari semua masalah ini. Setiap kali ia mendengar kabar buruk tentang mereka, rasa penyesalan dan beban di hatinya semakin berat. Dalam sebuah pertemuan dengan Abah Dadang, Aan menceritakan semua yang terjadi. Abah Dadang terlihat khawatir. Kau harus segera melakukan sesuatu. Jika tidak, semua ini bisa berakhir lebih buruk, katanya dengan serius. Aan merasa putus asa, tetapi ia tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Dari saran Abah Dadang, Aan memutuskan untuk mencari cara untuk menemui Dewi Puspitasari dan meminta pengampunan. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak lagi menginginkan kekayaan yang ditawarkan. Dalam malam yang gelap, Aan kembali ke makam Akiwinata, berharap bisa berkomunikasi dengan Dewi. Saat ia tiba, suasana terasa mencekam. Ia menyiapkan sesaji sederhana dan mulai mengucapkan mantra untuk memanggil Dewi. Setelah beberapa saat, cahaya samar muncul, dan Dewi Puspitasari muncul di hadapannya. Namun, kali ini, wajahnya tampak jauh lebih menyeramkan, dengan tatapan yang penuh amarah. Apa yang kau inginkan? Kau telah melanggar janjimu, Dewi berkata dengan suara yang mengguncang. Aan mencoba menjelaskan bahwa ia ingin mengakhiri perjanjian dan tidak menginginkan kekayaan lagi. Namun, Dewi tidak menunjukkan tanda-tanda pengertian. Kau harus membayar harga yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk melarikan diri, katanya. Ketika Aan kembali ke rumah, ia merasa ketakutan yang mendalam. Ia tidak hanya merasa terjebak dalam perjanjian,
tetapi juga menyadari bahwa ia mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar kekayaan. Suatu malam, saat sedang tidur, ia terbangun mendengar suara aneh di luar rumah. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia melihat sosok-sosok gelap berdiri di halaman, mengawasinya. Ketakutan menyelimuti Aan. Ia berlari kembali ke dalam rumah dan menutup pintu sekuat mungkin. Namun, suara ketukan di pintu mengganggu ketenangannya. Saat ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu, ia merasakan hawa dingin yang menembus ruangan. Ia tahu bahwa konsekuensi dari perjanjiannya telah datang untuk menagih. Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah semakin tegang. Resti mulai merasakan kegelisahan Aan dan mencoba untuk membantunya. Suatu malam, saat mereka berbicara, Resti tiba-tiba pingsan. Aan panik dan segera membawa istrinya ke rumah sakit. Namun, dokter tidak dapat menemukan penyebabnya. Resti hanya terbaring lemah, sementara Aan merasakan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Dalam keadaan terpuruk, Aan menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kesepakatan dengan Dewi. Ia berusaha untuk tetap kuat, tetapi rasa bersalah semakin membebani pikirannya. Ketika Resti terbangun, ia melihat wajah suaminya yang penuh keputusasaan. "Aan, apa yang terjadi? Aku merasa ada yang tidak beres," tanya Resti dengan suara lemah. Aan tidak bisa menjawab. Ia merasa hancur, mengetahui bahwa perbuatannya telah membawa malapetaka bagi orang yang dicintainya. Dalam momen itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan apapun untuk menyelamatkan Resti, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Dalam keputusasaannya, Aan kembali menemui Abah Dadang, meminta saran terakhir. "Kau harus menghadapi Dewi Puspitasari dan meminta pengampunan. Hanya dengan itu kau bisa menghentikan semua ini," kata Abah Dadang. Aan tahu itu adalah pilihan yang berisiko, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Malam itu, ia kembali ke makam dengan hati yang penuh ketakutan. Saat ia memanggil Dewi Puspitasari, sosoknya muncul dengan aura yang menakutkan. "Kau kembali, apa yang kau inginkan?" Dewi bertanya dengan nada mengancam. Aan berlutut dan memohon agar semua ini berhenti, mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan untuk dirinya dan Resti. Namun, Dewi Puspitasari hanya tertawa dingin. "Tidak ada pengampunan untuk pengkhianat. Kau harus membayar harganya," katanya. Dalam sekejap, Aan merasakan seluruh tubuhnya terhempas oleh kekuatan yang tidak terlihat. Saat pagi menjelang, Resti terbangun di rumah sakit dan mendapati Aan tidak ada di sampingnya. Dengan perasaan cemas, ia bertanya kepada perawat, "Di mana suami saya? Apa yang terjadi?" Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan keberadaan Aan. Hari-hari berlalu, dan Resti terus mencari, tetapi Aan tidak pernah kembali. Dalam keadaan putus asa, ia merasakan kehilangan yang mendalam. Akhirnya, Resti mengetahui bahwa Aan telah menghilang tanpa jejak, dan semua yang tersisa hanyalah penyesalan.